Halo Eka, halo Eka, Halo Pak, Assalamualaikum. kawan yang lainnya mana Eka? Ah, Mungkin ada yang ada yang lu ada yang itu Pak, mungkin jaringan atau mungkin mereka juga melakukan hal yang lain Pak. Karena nih hari Minggu, jadi pasti ada hal yang mereka lakukan. Macam mana nih perkuliahan kita nih? Ya, jadwalnya dari kampusnya memang kayak gini kan? Jadi Bapak coba panggil lagi di grup ya, suruh join ya. Kalau nggak ada kita mulai aja lah Eka ya. Sebentar lagi kalau nggak juga ada yang join lagi kita mulai lagi. Nggak mungkin pula kita nggak jadi kuliah kan? Baik Pak. Kita tunggu bentar lagi. Kalau nggak juga lagi ya mulai aja kita lagi. Nanti nggak kekejar materinya nanti. Ini udah mau jam 10 pula ya. Itu datang ku Mahfuza tuh mau join juga.
Itu udah ada ajuan lagi Tengku Mahfuza namanya ya. Ini Bapak kirim eh, di chat absennya, link absennya, silakan diisi. Pertemuan ketiga materinya bisa diisi karakteristik dan perkembangan media online. Oke, kita mulai saja karena udah lama menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bapak terdengar dengan jelas? Terdengar, Pak. Dengar ya. Jadi ini eh, Bapak ingin mengkondisikan kesiapan kita dulu ya. Cuman yang join baru Eka Putrayana, Tengku Mahfuza. Itu diisi link absennya ya. Materi kita, materi ketiga, karakteristik dan perkembangan media online. Jadi untuk materi ini, sebelum kita masuk materi ini, Bapak pengen menanyakan dulu eh, materi minggu lalu atau materi sebelumnya. Apa yang diingat, Eka atau Tengku? Yang saya ingat, Pak, jurnal jurnalistik online, yaitu online itu tuh interweb yang menghubungkan dari satu dari satu ya dari satu informasi ke informasi lain dengan cepat. Begitu juga dengan WI, singkatan dari website web, ya, yang memiliki, ya maaf Pak, saya padahal saya sudah perhatikan tadi. Ya Mungkin nggak ada apa-apa. beberapa yang sudah saya lupakan, Pak. Ya nggak apa-apa. Nanti materinya yang pertemuan kedua itu, oh belum belum Bapak kasih PDF-nya kemarin. Tapi buku-bukunya sudah ya. Oh tapi materi bentuk PDF-nya mungkin lupa Bapak semalam. Biar lebih memudahkan ya. Saya Oke, boleh sebutkan singkatnya, Pak. maksudnya boleh boleh. Singkatnya, jurnalistik online adalah suatu materi yang mengulas bagaimana cara informasi bisa diterbitkan dengan cara melalui digitalisasi seperti situs web, contohnya Sebario, Siberio yang menampilkan informasi seperti berupa koran koran yang telah didigitalisasi, termasuk juga radio yang telah di diaplikasikan dalam web untuk bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Itu yang saya bisa ingat, Pak. Jadi kan ada tugas kelompok kemarin. Pembagian kelompoknya kan sudah kan? Itu yang sesuai di grup itu kan? Nah, nanti diisi atau diketik. Kalau diketik dulu lah jawabannya. Nanti dalam bentuk Word dilampirkan di Google Form itu. Bisa saja kalau ketikannya itu dikopikan ke dalam Google Form bisa juga ada dua 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 kemungkinan itu. Bisa dua-duanya, bisa salah satunya saja. Ya, paham kan maksudnya tugas yang kemarin itu kan? Tugas kelompok kemarin udah paham kan? Ya, mudah-mudahan paham ya. Oh, berarti tugas kelompok semalam itu difotokan aja ya Pak ya?
Bukan, dimasukkan ke Google Form. Yang linknya kan udah Bapak kirim tuh. Eh, Oh, berarti dimasukkan di dalam Google Form itu ya Pak ya, tugas malam itu. Nah, diketik dulu dalam bentuk Word hmm, kan. Simpan buat nama-nama kelompoknya. Nggak usah pakai koper-koper lagi. Tulis biasa saja. Kalau mau ke koper nggak apa-apa juga. Tapi cukup nama-namanya saja di atas sekian orang, 4 orang, umpamanya kan. Kelompok satu, si A, si B, si C. Nah, ini tugasnya. Nanti di Google Form-nya itu kan ada lampirannya. Bisa di-upload filenya. Jadi nggak perlu dipoto. Dipoto nanti takutnya nggak kesimpan ya kan. Nggak kerekap nanti. Ya, paham? hmm. Pak, Paham? gimana? Eh, Pak, Ya. saya ingin tanya Pak yang soal tugas itu Pak. Heeh. Ngomong-ngomong, tugas itu tuh yang Bapak kasih itu tuh selain menggunakan file, bisa tidak diketik Pak? Bisa. Bisa dia antara diketik atau dengan file. Dia Bapak sediakan dua eh, formatnya untuk diketik, di copy pastekan di situ bisa. Atau yang sudah disimpan di Word itu di-upload bisa. Sama tuh. Yang penting kan ada jawabannya. Tapi sekali lagi Bapak tekankan jangan terlalu stres-stres gara-gara tugas ya. Bapak tidak mendesak waktunya. Cuma santai-santai saja ya. Oke. Oke, Sekarang untuk materi yang Kak, ya lanjut ya ada yang mau tanya lagi? Kak, kalau misalnya tugas itu dibentukkan dalam file, nggak apa-apa kan Pak? Iya, dalam bentuk Word kan, file. Iya, boleh. Kalau dalam bentuk file nanti tinggal di-upload aja nanti di Google Form itu. Oh iya ya Pak. Ada fiturnya yang Bapak kasih kemarin tuh. Udah lupa ya. Oh iya ya Pak. Nah, gitu. Nah, dia ada kan menganalisa gitu kan. Nah, itu di bawahnya upload file dalam bentuk ketikan Word. Pilih salah satu, boleh dikopikan di atas atau dalam bentuk filenya. Paham? Paham ya? Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu karakteristik dan perkembangan media online. Jadi dalam materi ini kira-kira ada enggak penasaran kalian pengen tahu apa itu karakteristiknya dan perkembangan media online itu? Maksudnya begini, kan orang berbicara media-media yang lainnya juga kayak media cetak, karakteristiknya pernah belajar atau media elektronik. Kalau sekarang untuk media online atau media siber, kalau kalian udah belajar untuk media cetak dengan media elektronik, bagaimana pula untuk media online? Mudah-mudahan kalian merasa ada ingin tahunya terhadap eh, materi yang akan Bapak sampaikan. Kemudian juga Bapak akan sampaikan mengenai CPL-nya, capaian pembelajaran lulusannya, masih itu termasuk eh, CPL 1 itu mampu menguasai prinsip-prinsip komunikasi media. Dan untuk CPMK-nya ini masih mampu memahami eh, materi ketiga ini masih CPMK 2, sudah masuk ke CPMK 2, yaitu mahasiswa mampu memahami perkembangan jurnalisme online. Jadi sudah mulai, kalau kemarin mengenai internet gitu kan. Nah, sekarang kita mulai masuk ke memahami perkembangannya jurnalisme online itu. Oke? Nah, itu pembukaan dari kita memulai perkuliahan.
Dan sekarang kita akan masuk ke materi intinya, yaitu karakteristik dan perkembangan jurnalisme online. Jadi untuk karakteristik media online itu, pertama itu real time atau running news. Nah, ini berita selalu update dan aktual. Jadi bisa diberikan saat kejadian berlangsung atau beberapa detik setelah peristiwa. Lalu global audience, pembaca di seluruh dunia selama ada koneksi internet plus perangkat komputer dan gadget. Nah, itu bisa orang membaca. Lalu timeless, berita dapat disebar dan diakses kapan saja, di mana saja selama 24 jam non-stop. Kemudian untuk perkembangannya, jurnalistik online saat ini harus bersaing dengan jurnalisme warga atau citizen journalism yang aktif memproduksi dan mempublikasi informasi aktual di blog dari media sosial atau Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Namun, melimpahnya info aktual dimanfaatkan oleh wartawan online dengan mempublikasikan konten media sosial tersebut di situs beritanya, dikenal dengan nama jurnalistik media sosial atau social media journalism. Bolehkah seorang wartawan itu mengutip untuk bahan berita dari media sosial? Boleh. Tapi media sosialnya kita yakini memang umpamanya itu miliknya seorang tokoh. Nah, tapi kalau kita rasa-rasanya ragu terhadap kepemilikan media sosialnya itu karena kita tidak kenal atau siapa, nanti kita susah mempertanggungjawabkan berita nanti. Tapi kalau kita sudah tahu, ini Facebooknya Ketua DPRD Rohil nih, umpamanya Ketua DPRD Rohil Ilhami, umpamanya. Kita sudah yakin Facebooknya dia yang punya, dia selalu upload foto-foto kegiatan, dia ketik selalu dia kegiatan ini itu di Facebooknya. Kita sudah yakin dia yang punya, nggak apa-apa dikutip saja. Boleh diambil fotonya dikutip, tapi dibilang nanti sumbernya diambil dari laman Penspek atau Facebooknya Ilhami, Ketua DPRD Rohil, Ketua DPRD Ilhami pemainnya. Boleh. Dengan demikian, jurnalistik online terus berkembang dan memunculkan cabang-cabang baru, terutama jurnalisme media sosial seperti jurnalisme Twitter, berita disusun berdasarkan cuitan. Kemudian berbagai macam, eh, ada juga orang bilang jurnalisme Facebook, tapi ini hanya perkembangan-perkembangan terbaru. Kalau menurut teori-teori yang lama itu kita tidak akan jumpai ini baru. Kalau pengarang-pengarang buku yang lama, tapi kita mengkombinasikan seperti Bapak bilang kemarin. Di samping kita mengkombinasikan dari mesin pencari, ya kita mengkombinkan juga dengan buku-buku teori-teori yang sudah dibuat oleh beberapa pengarang. Kemudian ada juga orang menyatakan jurnalisme YouTube. Berita disusun berdasarkan video yang diupload YouTube. Diupload YouTube, YouTube lagi live streaming. Yang paling enak tuh dan paling enak tuh kalau ada sebuah kegiatan pemerintah live streaming, ya kita tinggal meliput dari YouTube-nya saja, kita tidak perlu ke lapangan. Bisa tidak ke lapangan, kita akan dengar pidato bupatinya ini isinya. Dan foto-fotonya gimana Pak? Kita bisa screenshot aja YouTube-nya, ini fotonya screenshot. Itu banyak media memanfaatkan dan menggunakan teori-teori seperti itu. Jadi saat ini wartawan tidak lagi butuh kendaraan operasional untuk meliput peristiwa. Cukup buka media sosial dan akan temukan banyak berita yang disusun dan dikembangkan. Jadi ini kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, umpamanya kita mengcover berita untuk satu wilayah Riau. Kita tidak mungkin harus ke Meranti, kita tidak mungkin harus ke Inhil dalam waktu singkat. Dalam satu hari kita mencari berita dari kabupaten kota. Cukuplah nanti kita bisa saja di samping media sosial, kita juga bisa memanfaatkan website dari Pemkab setempat. Yang paling bisa dipertanggungjawabkan itu adalah website-website Pemkab itu. Kominfo-kominfonya itu. Itu sudah sahih itu dan tidak perlu ragu lagi ngutipnya. Karena memang mereka mempublikasikan sesuatu yang rata-rata itu tidak beresiko. Rata-ratanya mereka hanya mempublikasikan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Ya itu, kita melanjutkan ke sejarahnya.
Jadi sejarahnya jurnalistik online itu bagian dari sejarah dan perkembangan teknologi komputer yang diikuti kemunculan teknologi internet yang dikembangkan tahun 1990-an. Jadi tanggal 17 Januari 98, nah itu disebut-sebut sebagai tonggak sejarah kelahiran jurnalistik online, yaitu ketika Mark Dirk namanya berbekal sebuah laptop, itu awal-awalnya ya, dia mungkin mempublikasikan kisah perselingkuhan salah seorang presiden. Jadi Monica Gate waktu itu dia publikasikan, eh, pertama dia pengen dipublikasikan hasil reportnya itu ke sebuah majalah, namun ditolak gitu kan. Nah, karena ditolak kayak gitu, akhirnya dia berinisiatif pada awal 2000-an, eh, eh, muncullah web-web pribadi itu, personal web yang menampilkan laporan jurnalistik pemiliknya yang kini dikenal dengan website blog. Nah, jadi website blog ini sudah mulai banyak yang join. Bapak kembali share link absen dan silakan diisi. Kemudian di Indonesia, tonggak sejarah jurnalistik online itu adalah di akhir pemerintahan rezim Orde Baru. Jadi saat Presiden Soeharto mengundurkan diri 21 Mei 98. Jadi berita pengunduran diri Soeharto itu tersebar di mailing list. Nah, jadi waktu itu kan zaman-zamannya mahasiswa, ya sama lah kayak barusan terjadi ini. Mahasiswa lagi heboh-heboh demo gitu kan. Kalau sekarang demo di Makassar kita langsung tahu, Simba Media udah live streaming. Kalau zaman dulu mana kita tahu pergerakan mahasiswa. Soeharto lengser saja kalau kita andalkan televisi itu sulit juga kan. Kadang-kadang semua televisi, semua radio sudah dikuasai oleh pemerintah, agak sulit juga. Nah, jadi mahasiswa yang pro demokrasi eh, saat itu ya eh, lahirlah beberapa setelah pakai mailing list itu tidak lama setelah itu lahirlah sejumlah media online, mulai dari detik.com, satunet.com dan lain-lain. Banyak tuh media-media online yang hadir. Nah, jadi perkembangannya tidak serta-merta dengan mudah. Nah, kayaknya memang butuh 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 perkembangan yang cukup lama gitu. Jadi untuk terus berkembang, kayak koran yang udah di layout cetak itu juga bisa dibaca melalui media online, kayak kayak pakai e-papernya gitu kan. Nah, kemudian kita mengarah ke teknologi mobile dan konvergensi media. Konvergensi media adalah penggabungan atau pengintegrasian media-media yang ada untuk digunakan diarahkan ke dalam satu titik tujuan. Konvergensi media biasanya merujuk pada perkembangan teknologi komunikasi digital yang dimungkinkan adanya konvergensi jaringan. Maksudnya seperti ini. Jadi awal-awalnya perkembangan media itu pertamanya awal-awalnya cuma teks berita gitu kan. Lalu dia terus berkembang. Ada kemudian eh, memasukkan hal-hal yang lebih menarik lainnya. Penggunaan beberapa model komunikasi menawarkan kenyamanan dan fleksibilitas bukan tidak memungkinkan untuk seperti itu. Jadi ini ada ilustrasi sebuah foto. Ada umpamanya HP yang diikat masih pakai karet gitu kan. Kalau zaman sekarang tentu zaman konvergensi media dan perkembangan media, sekarang HP sudah canggih-canggih. Jadi lambat laun ya mungkin kita harus beli HP yang eh, canggih. Jadi di sini nanti ada kemungkinan tugas individu
Lalu mungkin ini ada beberapa eh, teori-teorinya. Tadi kita masuk ke pertemuan ketiga, teknologi mobile dan konvergensi media itu. Dan dalam eh, perlu juga disampaikan eh, bahan kajian dan materi. Ini salah satunya bahan kajian atau materi yang akan kita gunakan untuk ini masalah teknologi. Nah, ini teknologi ini teknologi awal-awalnya itu kan teknologi oh, 4G. Sekarang sudah 5, 5G. Ah, jadi bagaimana tantangan konvergensi media di Indonesianya dengan teknologi yang ada? Jadi ini ada sebuah penelitian oleh Ilham Gemiharto. Jadi dia menyimpulkan di sini eh, untuk kesimpulannya, kita tengok kesimpulannya di bagian akhir. Ini ada Kompas Tekno dalam waktu 1 tahun, 2013 hingga 2014 sudah memang lama. Waktu waktu zamannya dari 3G ke 4G. Jadi kita harus sadar ya, di Indonesia ini umpamanya di negara lain ini ya, kayak ini ya yang 4G LTE di Indonesia. Di Swedia, nah ini contohnya di Swedia dia sudah dikenal dari tahun 2009. Tapi untuk di Indonesia baru berkembangnya ya 5 tahun ke depan. Nah, lama enggak negara kita berkembang? Ya lambat. Mau tidak mau nanti sekarang udah 5G, orang sudah mengembangkan yang lain. Kita mungkin baru hanya menengok aja dulu. Kan ada beberapa artikel-artikel yang kita baca perkembangan internet di beberapa negara itu, negara mana yang paling kencang tuh? Jepang yang mana ya? Pokok udah tersebar tuh informasi kayak gitu. Nah, negara kita masih terkadang ini untuk join aja kadang lelet-lelet kan, zoom-zoom aja. Nah, kalau negara lain sudah mereka udah mengejar internet tuh ya kencang kayak 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 nggak ada loading-loading gitu lagi, kencang itu internetnya. Tapi kalau negara kita ya masih masih kayak gini lah keadaannya. Jadi eh, ada eh, Kompas Tekno ini dengan pemilihan sumber beritanya, kutipan dari sumber berita dan menempatkan gambar yang mendukung di pemberitaan. Lalu melakukan proses agenda setting, terlihat kalau cara Kompas Tekno mengangkat isu yang sedang hangat dan intensif pemberitaannya. Dan yang disebut bahwa kebijakan media memberikan dampak pada proporsi dan intensitas pemberitaan oleh media. Objektivitas media dipengaruhi oleh kebijakan media. Jadi makanya ada dalam hubungan teknologi atau teknologi mobile untuk handphone dan yang lain-lain dengan konvergensi media itu kaitannya teknologi yang mendukung harus didukung oleh konten-konten yang juga mengikuti perkembangan zaman. Nah, itulah intinya. Jadi kalau memang sebuah media online itu masih kaku, dia tidak ada fitur radio, dia tidak ada fitur atau menyediakan video, dia hanya kaku, hanya foto dengan tag itu. Ah, ini lama-lama ketinggalan. Sementara orang seperti ini saja, antara video pun sekarang sudah makin berkembang dan banyak eh, di media-media sosial lembaga-lembaga mulai dari kementerian dan yang lain-lain itu malah mereka
memainkan video antara video panjang dengan video short, video yang pendek. Mereka lebih cenderung ke video yang pendek sekarang lagi. Jadi orang tuh kayaknya tidak suka nonton video panjang-panjang gitu. Tapi kalau video di TikTok yang singkat-singkat, video yang di short YouTube yang singkat-singkat, itu biasanya pengunjungnya banyak. Sampai ribu-ribuan, kadang puluhan ribu. Jadi berarti mereka mempublikasikan sesuatu itu, kalau dalam ilmu komunikasi berarti sampai maksudnya. Jadi kalau 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 tidak sampai ya berarti tidak berhasil. Ini juga ada buku dari Konvergensi Media di Era Digital, karangan dari Jokanan Kristiono. Ini ada diulas sedikit tentang ini proses pembelajaran. Kalau kita namanya log R ini, kalau dalam buku ini menggunakan problem based learning. Ini kan waktu rekaman kita hanya tinggal 1 menit. Nanti kalau habis joinnya, habis waktunya, mohon kembali join lagi. Dan kita terus akan melanjutkan materinya dalam pertemuan ketiga ini. Karena baru 40 menit ini. Dia kan 2 SKS itu 2 kali 45 menit. Ini contoh media baru yang berbasis internet. Media sosial. Ini karakteristik media baru itu. Ini konsep konvergensi media.